hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala amr dunya din. Assalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam An-Nasai, serta disebutkan juga dalam riwayat Imam Tirmizi, disebutkan dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk dan mendengar ada suara riuh anak-anak, lari, suara anak-anak tertawa, ya, teriakan-teriakan kecil, ya. Maka dikisahkan Rasulullah kemudian berdiri dan beliau melihat ada seorang anak wanita dari Ethiopia, ya, sedang menari-nari gitu, kira-kira menyanyi-nyanyi, dan sekitarnya ada anak-anak yang meruh. Ini jadi Nabi sedang melihat anak-anak yang sedang bermain, bercanda, lari, tertawa, ya, dan ada juga yang menari-lari. Maka kata Rasulullah memanggil, "Ya Aisyah, kemari." Ya, "Wahai Aisyah, kemari." Maka datanglah Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah disebutkan diminta oleh Rasul berdiri di belakangnya. Ya, Aisyah di belakang Rasulullah, dan Aisyah meletakkan wajahnya di bahu Rasulullah, diletakkan di bahu Rasulullah, dan sesekali Rasulullah memalingkan wajah, ya, memalingkan wajahnya. Teman-teman bayangkan, atau yang sudah punya pasangan, ya, nggak usah dibayangin, praktekkan aja deh, ya. Suami berdiri, istri berdiri di belakang dan meletakkan dagunya, wajah, ya, kepala di pundak suaminya, dan sesekali suaminya memalingkan wajah. Maka pipi pun bertemu dengan pipi. Nah, inilah judul episode ini, pipimu di pipiku, ya. Teman-teman sekalian, kebayang wali kita begitu romantis Rasulullah SAW dengan istrinya Aisyah, ya, berdiri melihat tontonan anak-anak yang sedang bercanda, bermain dalam kondisi seperti itu, dan persis seperti kita nonton atau seperti tayangan sinetron yang romantis. Dan ini bukan sinetron, ini bukan sinetron yang romantismenya itu ketika syuting doang, gitu, ya. Atau ini bukan cerita yang ada di romance novel fiksi, enggak, ya. Kita tahun sedang berbicara kisah nyata, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta ulama-ulama yang lainnya. Sekali lagi, ini bukan fiktif, ini bukan novel romance, ini bukan kisah hayal, enggak. Ini nyata, ya. Kita bertemu dengan seorang sosok Rasulullah yang juga selain dikenal sebagai Nabi akhir zaman, yang juga dikenal sebagai pemimpin rahmatan lil alamin, pemimpin pasukan perang, punya kesibukan luar biasa. Tapi pada saat yang sama kita menemukan kisah-kisah seperti ini, kisah yang begitu luar biasa romantis dengan istrinya, ya. Melihat sebuah pemandangan, suami istrinya berdiri di belakang dan mereka pun, ya, berdekatan, berpelukan, sampai sesekali Rasulullah memalingkan wajahnya sehingga pipi keduanya pun bersentuhan, ya. Nah, dan kondisi seperti ini bukan sekali, ya, tapi sering, bukan hanya dengan Aisyah tapi juga dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah sederhana dan menarik ini, teman-teman sekalian? Pertama, Rasulullah SAW pun meluangkan waktunya untuk rehat, ya, di tengah kesibukan beliau sebagai seorang dai, seorang panglima perang, seorang negarawan. Beliau menyiapkan dirinya untuk sejenak menyaksikan tontonan-tontonan, menyaksikan hiburan-hiburan yang ada di hadapannya. Ini pelajaran bagi kita juga, bahwa saatnya, ya, suatu saat kita harus merehatkan diri kita, ya. Pergilah ke satu tempat yang sepi mungkin, ya, di pinggir pantai mungkin, di puncak pegunungan mungkin, ya, atau sekedar di rumah, ya, nikmati suasana rumah yang tenang mungkin, gitu, ya, sambil menikmati makanan kesukaan kita. Ini di luar Ramadan mungkin, ya,
tentu dengan orang yang kita cintai, dengan pasangan kita. Ya, jadi bukan sendirian, gitu ya. Ciptakan kondisi-kondisi tersebut. Nah, untuk apa? Untuk apa? Seberapa penting kita menciptakan kondisi-kondisi seperti ini dengan pasangan kita? Belajar dari Rasulullah SAW dan keluarganya. Kita akan bahas sejenak lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Hari-Hari Indah bersama dengan Rasulullah dan keluarganya. Iya, Rasulullah SAW ya, pun meluangkan waktu rehatnya, gitu ya, bersama dengan istrinya Aisyah, melihat pertunjukan anak-anak yang sedang bermain. Ini ya, hikmah pertama dan pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang lainnya, teman-teman sekalian, alhamdulillah, kedekatan Rasulullah dengan istrinya. Walaupun pada video-video sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali kisah kedekatan Nabi dengan istrinya, tapi ini berbeda, ya. Kedekatan Rasulullah ini, teman sekalian, dengan istrinya bukan di dalam kamar, bukan di tempat tidur, bukan di tempat-tempat khusus. Kalau kita lihat kisahnya tadi itu, ini di tempat umum. Ada anak-anak yang sedang bermain, gitu kan. Karena itu, untuk hal-hal yang dalam batasan wajar, saya kira ya, jangan sampai juga masuk dalam kategori porno aksi, gitu ya. Itu berbeda. Kita harus bedakan mana romantis dan mana porno aksi, itu lain ya, itu berbeda ya, harus dibedakan ya. Nah, jadi romantisme itu bukan hanya di dalam kamar tempat tidur ya, tapi menjadi keseharian, bahkan di depan umum. Jadi tak masalah menunjukkan romantisme itu di depan umum dalam konteks suatu hal yang biasa, bukan hal yang dibuat-buat, gitu ya. Dan jadi kelazim misalnya seorang suami dan istri jalan bergandengan tangan, ini bukan porno aksi, itu romantis. Dan satu hal yang memang terbiasa dilakukan. Jadi gandengan tangannya itu bukan karena di belakang ada yang memotong, kan, gitu ya, bukan itu ya. Atau misalnya seperti kita kisahkan sebelumnya, makan sepiring berdua misalnya ya. Ini bukan porno aksi, ini romantis, gitu ya. Misalnya kita mampir di rumah makan atau tempat makan bakso, kita pesan makanan sepiring berdua. Nah, ini di tempat umum, bagaimana Rasulullah juga melakukan hal itu umum ya. Jadi ketika Rasulullah berdiri, di belakangnya ada Aisyah, dan ketika sesekali Nabi memalingkan wajahnya, maka bertemulah pipi Rasulullah dengan pipi Aisyah. Ini bukan porno aksi. Ini bagian dari romantisme Rasulullah SAW dengan istri. Nah, jadi tidak ada masalah, dan dengan syarat itu memang betul-betul menjadi keseharian, jadi habit. Maka saya ulang-ulang dalam video berikutnya bahwa romantisme dalam keluarga itu harus dijadikan sebagai suatu habit, suatu kebiasaan ya, bukan satu hal yang dilakukan tiba-tiba karena ada kamera, bukan satu hal yang dilakukan ketika dia sakit, misalnya ketika istri nyuapin suaminya ketika sakit enggak, kapanpun refleks aja. Misalnya sedang bertamu, misalnya kan, kemudian yang tuan rumah nyiapin makanan ya, maka spontan suami ngambil makanan tersebut, misalnya jeruknya dibelah dua, separuh untuk istri, separuh untuk dia. Ini kan otomatis gitu ya. Jadi nggak mikir. Jadi romantis itu misalnya harus kita jadikan sesuatu yang terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah memalingkan wajahnya ketika Aisyah meletakkan wajahnya, dagunya di atas bahu Rasulullah, Nabi memalingkan wajahnya, dan itu hal yang biasa, hal yang menjadi habit Rasulullah, bukan hal yang dibuat-buat. Nah, ini poin dari kisah-kisah romantisme yang kita eksplorasi dalam kehidupan Rasulullah SAW ya. Nah, kalau ini sudah menjadi habit kita, menjadi kebiasaan sehari-hari kita, maka kita tidak akan berat, karena sesuatu yang dilakukan dengan biasa itu akan ringan ya. Ala bisa karena biasa, termasuk juga membiasakan romantisme dalam rumah tangga kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan ikatan cinta antara kita dengan pasangan kita dengan baik.
Tetap bersama kami akan hadir di video berikutnya. Tetap di program Hari-Hari Indah bersama dengan Rasulullah SAW dan keluarganya.